Berikut adalah cara dan proses penetasan telur ayam untuk skala rumahan. Pertama-tama, ambil kertas dan pena kalian untuk mencatat informasi penting dari masing-masing step. Step number 1, persiapan. Dua hal yang penting yang perlu disiapkan adalah telur fertile atau telur yang dibuahi dan juga inkubator atau mesin tetas tentunya. Bagi kalian yang tinggal di Indonesia, kalian sangat beruntung karena kalian bisa menetaskan telur ayam meski dengan hanya inkubator sederhana atau bisa juga tanpa alat sama sekali. So, stay tuned to find out. Kali ini saya menetaskan ayam ras asal Amerika yakni Wyandotte dan ada 4 macam warna yaitu blue, buff, silver, dan golden. Mesin tetas yang saya pakai adalah Jonol 12 yang mana sudah dilengkapi dengan termostat untuk mengukur temperatur dan juga tingkat kelembapan udara. Oh iya, mesin tetas ini juga dilengkapi dengan alat geser telur yang selalu bergeser setiap jamnya. Jadi saya tidak perlu membolak-balikkan telur secara manual. 16 hari pertama, telur wajib untuk selalu dibulak-balik atau digeser secara berkala setiap harinya. Hal ini bertujuan agar embrio telur tetap di tengah dan tidak menempel pada dinding telur. Step number 2, inkubasi. Inkubator merupakan salah satu media yang sangat penting dalam proses penetasan telur. Untuk negara 4 musim, inkubator sangat vital keberadaannya. Karena tanpa inkubator sangatlah susah untuk menjaga temperatur dan juga tingkat kelembapan udara. Lain halnya dengan Indonesia. Di Indonesia kita sangat diuntungkan dengan temperatur dan tingkat kelembaban udara kita yang sangat tinggi. Oleh karenanya, kenapa masih banyak cara tradisional yang masih dijaga oleh masyarakat di beberapa daerah yang hanya mengandalkan gentong besar dan sekam sebagai media inkubator tradisional yang dioperasikan tanpa menggunakan listrik sama sekali. Bila cara tradisional dirasa kurang cocok, kalian juga bisa membuat inkubator sederhana dari kotak kardus atau kotak styrofoam dengan bola lampu dan diberi gelas yang berisi air untuk meningkatkan humidity di dalam inkubator. Untuk unggas seperti ayam dibutuhkan waktu sekitar 21 hari untuk menetas. Temperatur yang dibutuhkan adalah 38 sampai 38,5 derajat Celcius dengan kelembapan udara atau humidity di antara 50 sampai 60%. Temperatur terlalu rendah akan memperlambat proses penetasan dan temperatur terlalu tinggi akan merusak bahkan bisa membunuh embrio. Di 5 hari terakhir, tingkatkan humidity antara 70 sampai 80%. Hal ini bertujuan agar cangkang telur lebih lunak hingga memudahkan ayam untuk keluar. Dalam proses inkubasi, ada prosedur yang sangat penting untuk dilakukan yakni candling. Candling adalah proses di mana telur dicek dengan menggunakan cahaya yang sangat terang untuk mengetahui keberadaan embrio di dalam telur. Candling bisa dilakukan 2 kali, yakni satu di minggu pertama dan satu di antaranya adalah di hari ke-17 hingga hari ke-19. Hari-hari di mana hari terakhir sebelum telur memasuki proses selanjutnya yaitu proses lockdown. Hari ini adalah hari ke-17, artinya apa? Artinya adalah lockdown day. Seperti lockdown untuk kasus corona sama juga seperti yang kita aplikasikan pada telur-telur ya. Jadi selama lockdown artinya adalah telur tidak diganggu sama sekali. Jadi ini inkubatornya tidak dibuka sama sekali dan karena ini punya saya adalah otomatis, jadi dia bisa gerak, bisa bolak-balik telur secara otomatis ya. Jadi kegiatan membolak-balikkan telur juga harus di stop. Jadi benar-benar telur dalam keadaan kondisi stagnan, tidak diganggu sama sekali dengan tingkat humiditas yang sangat tinggi, kurang lebih antara 70 sampai 80% tingkat humidity ataupun tingkat kelembapan udara. Kenapa tingkat humidity sangat dibutuhkan? Karena untuk membuat cangkang telur lebih mudah bagi si ayam untuk membuka dari dalam ya. Jadi kalau terlalu keras nanti terlalu susah, seperti itu. Langsung saja ya.
Hari ke-21, saat yang dinanti-nanti akhirnya tiba juga. Ayam menetas. Ayam mulai mematok cangkang ayam dan dari sana ia terus-menerus mematuk cangkang dengan arah memutar. Ayam keluar utuh sangat bervariasi dari patokan cangkang pertama. Ada yang hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk keluar seutuhnya, namun ada juga yang memerlukan waktu hingga 24 jam. Step number 4, brooder. Setelah ayam menetas, biarkan ayam-ayam berada di dalam inkubator selama 1-2 hari. Pastikan bulu-bulu mereka kering sebelum dipindahkan ke brooder. Jangan khawatir terhadap pakan atau minuman. Ayam yang baru menetas masih membawa sisa-sisa makanan dari kuning telur dan bisa bertahan hidup lebih dari 2 hari tanpa makan dan tanpa minum. Bagi yang belum familiar dengan apa itu brooder, brooder merupakan tempat pembesaran ayam yang temperatur dan tingkat kelembapan udaranya terkontrol. Untuk minggu pertama, setidaknya berada di angka 35 derajat Celcius, dan temperatur diturunkan 1 derajat di setiap minggunya. Di brooder setidaknya selama 4 minggu hingga bulu serta imunitasnya meningkat. Di fase ini, anakan ayam siap untuk memasuki step selanjutnya. Step number 5, penggabungan dengan ayam lama. Bila kalian tidak memiliki ayam, so skip proses ini. Namun bila kalian menetaskan ayam untuk menambah koleksi ayam peliharaan kalian, maka alangkah baiknya bila pada masa transisi ini dilakukan dengan baik dan benar. Pertama-tama pastikan anakan ayam masih terlindungi dari ayam besar meskipun ditempatkan di kandang atau tempat yang sama. Kalian bisa menempatkan kandang sementara untuk anakan ayam kalian. Biarkan anakan ayam di dalam kandang setidaknya selama 1 minggu. Hal ini bertujuan untuk membiasakan ayam dewasa atau ayam lama kalian dengan keberadaan ayam-ayam baru. Dalam dunia ayam ada yang namanya pecking order, yang mana menunjukkan siapa yang lebih dominan. Pecking akan sangat kuat di mana tempat tinggal ayam memiliki minim sumber makanan. Namun pecking menjadi lemah bahkan tidak ada sama sekali bila ayam dipelihara di lingkungan yang baik dan dengan sumber makanan yang mencukupi. Lingkungan yang layak juga sangat mempengaruhi produktivitas telur-telur ayam kalian. Nah, berbicara tentang telur, ada beberapa alasan mengapa telur gagal menetas. Berikut alasannya. Yang pertama, telur tidak fertile atau tidak terbuahi. Yang kedua, temperatur dan kelembapan udara yang fluktuatif atau tidak stabil. Yang ketiga adalah embrio lemah. Meski embrio telur berkembang, namun dengan keadaan embrio yang lemah membuat mereka mati sebelum atau bahkan pada proses pecah telur. So, belajar dari pengalaman pribadi, ada baiknya bila kita menetaskan telur dari peternakan dengan terah indukan yang jelas dan kualitas telur yang prima. Dari 12 telur yang saya tetaskan, 6 diantaranya tidak fertil. 1 tidak sengaja saya pecahkan setelah proses candling, 1 mati di usia 19 atau 20 hari, 1 mati karena terlalu lemah meskipun mampu menetas. So, yang survive ada 3 ekor dan 2 jenis golden dan 1 adalah jenis buff. Nah, semoga informasi mengenai penetasan telur ayam skala rumahan bisa bermanfaat untuk kalian. Tonton juga video-video yang ada di layar kaca saat ini, mungkin kalian tertarik. Erasa pamit, till next time. Dengan ayam yang berusia 1 minggu. Dan lihatlah kegiatan pagi di sini. Di sini ada ayam. Dan di pohon itu ada burung rosella, nampak nggak ya?